Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Syafira NIMS 2213468 yang akan mereview mata kuliah public speaking di hari Senin kemarin. Begitu. Nah, sebelumnya seperti biasa ada public speaker 3 orang, yaitu Alivia, terus Dava, yang ketiga ada Ratu. Alif itu memerankan sebagai guru bahasa Jerman, sangat menarik untuk pengajarannya. Terus yang kedua itu ada Dava. Dava itu seperti marketing kayak kayak satu bimbel untuk membantu kita skripsi dengan mudah. Yang ketiga adalah Ratu. Ratu itu mengisi acara seminar kayak di suatu himpunan gitu. Dia memberikan materi seperti itu. Oke, selanjutnya juga nggak 3 itu aja, ada materi kita, yaitu presentasi dari kelompok 3 termasuk kelompok saya, yang judulnya itu perbedaan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik menyusun pesan atau bahasa, motivasi dan persuasi. Apa sih persamaan ceramah dan motivasi itu apa sih gitu kan. Jadi ceramah sama motivasi itu bentuknya itu komunikasi lisan yang menyampaikan pesan kepada audiens secara langsung. Jadi kedua ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman atau dorongan serta kepada pendengar atau audiens, kayak baik ceramah atau motivasi ini dapat juga bentuknya konteksnya seperti pendidikan, keagamaan, atau sosial, dan keduanya ini membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum, ceramah dan motivasi tadi. Baik, selanjutnya itu ada perbedaan ceramah dan motivasi. Jadi perbedaannya apa sih ceramah itu? Ceramah itu tadi pertama sudah disinggung, sama-sama menyampaikan informasi dan pengetahuan yang lebih informatif, edukatif, atau religius. Nah, metode itu selanjutnya itu ada tadi perbedaan ceramah, yang selanjutnya ini adalah motivasi. Jadi motivasi itu salah satu mengebakar semangat kita. Jadi mendorong orang agar lebih baik. Dengan apa caranya? Dengan kata-kata yang menggugah hati kita, menyentuh sisi emosional kita, dalam rangka apa, seperti seminar motivasi, terus banyak ya, kayak pengembangan pelatihan diri kita gitu. Terus juga pasti pembicaranya adalah orang-orang yang udah profesional atau motivator, biasanya seperti itu. Nah, kayak gimana sih konsep motivasi itu seperti apa? Konsepnya itu asik, seru aja, jadi nggak terlalu tegang, bisa ke dua arah. Jadi pembicara juga berbicara dan audiens itu juga bisa ikut gitu kan. Kalau ceramah itu lebih banyak pembicara yang berbicara, tapi kan ada satu kesempatan audiens itu boleh bertanya. Seperti itu perbedaan ceramah dan motivasi. Selanjutnya ada penyusunan pesan ceramah. Yang pertama itu ada menciptakan suasana yang lebih efisien dan efektif tentu. Yang kedua itu memahami metode-metode, macam-macam teknik dan penyampaian materi pada saat ceramah. Yang ketiga itu ada kreatif, jadi sehingga audiens itu tidak bosan, tidak boring dalam penyampaian materi tersebut. Yang keempat itu adalah menggunakan lebih dari satu metode, biasanya disebut dengan ceramah plus. Nah, bisa menggabungkan antara diskusi audiens dan agar tidak pasif sekali gitu. Terus yang kelima itu ada memanfaatkan teknologi dengan tujuan mempermudah penyampaian pesan audiens. Jadi gampang dimengerti, karena kan kita nggak tahu nanti audiens yang kita sasarkan apa gitu. Itu bahasa yang digunakan saat ceramah. Yang terakhir itu adalah menyusun pesan motivasi. Di sini ada verb apparel. Jadi menimbulkan ketakutan pada khalayak gitu. Jadi kita harus menggunakan sebaik mungkin. Terus ada emosional apparel, itu menyampaikan dengan kata-kata menyentuh tadi.
menyentuh sisi emosionalnya. Yang ketiga ada reward upheaval. Jadi biasanya kalau ada yang bertanya atau apa pasti ada reward yang menyajikan harapan kepada audiens. Yang keempat tuh ada motivational upheaval. Jadi disusun dengan internal psikologis khalayak yang menyentuhkan kondisi inter diri manusia. Motivasi jadi dari dalam diri sendiri gitu. Yang terakhir ada humoris. Jadi tadi dalam konsep motivasi itu kita ya harus ada canda-candaan, asik-asikan aja gitu. Jadi kalau tegang nggak seru juga. Ini kata-kata motivasi itu menurut saya berat, jadi makanya dibuat dengan sehalayak mungkin humoris, ada canda-candaan atau mungkin ada ice breaking gitu ya namanya. Selanjutnya itu ada namanya pemberian motivasi. Itu pertama itu contoh tauladan. Kita lihat nih motivasi, biasanya orang-orang sukses tuh dikasih tahu nih proses ke mereka tuh seperti apa gitu, jadi relate sama kita kata-katanya. Terus anjuran dan perintah, jadi sini lebih disiplin dan anjuran dan perintahnya. Terus ada pujian, jadi pujian ini kayak berupa kata-kata yang bersifat agar seseorang itu termotivasi gitu. Terus hadiah tadi juga disinggung dalam pembuatan bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bertemu di learning journal selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.